Membongkar alasan sebenarnya kenapa Tifatul dan Andre Rosiade sering baku hantam di Twitter, ditulis oleh Ferry Padli di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Berkelahi atau baku hantam di dunia nyata memang tidak dibolehkan karena berpotensi mencederai atau bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sudah banyak kok orang yang tewas pasca berkelahi, kadang salah satunya yang tewas, kadang kedua-keduanya yang meninggal dunia. Akibatnya si istri menjadi janda dan anak menjadi yatim. Dan bagi yang menang bukan berarti permasalahan selesai, tapi muncul masalah baru, yakni harus berurusan dengan hukum. Membunuh itu ancaman hukumannya puluhan tahun penjara loh. Belum lagi perasaan was-was datang setiap hari lantaran khawatir keluarga korban balas dendam. Selain itu, di stigma sebagai pembunuh itu bukan enak. Orang akan mikir 1000 kali untuk mau dekat atau menjalin hubungan dengan mantan pembunuh. Jadi fix, tidak salah peribahasa lama mengatakan kalah jadi abu, menang jadi arang. Karena di antara kedua belah pihak yang berkelahi, baik yang menang maupun yang kalah tidak ada yang diuntungkan. Itulah kenapa musyawarah mufakat itu penting untuk dilakukan serta prinsip win-win solution penting untuk dikedepankan. Namun di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini, dengan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, ada juga loh baku hantam yang sekeras apapun tapi tidak mencederai fisik, sehingga sudah bisa dipastikan pihak yang berkelahi tidak akan ada yang masuk rumah sakit ataupun sampai meninggal dunia. Baku hantam tersebut adalah baku hantam di dunia maya. Ini sering banget terjadi di sosial media, khususnya di Twitter. Apalagi menjelang Pilpres 2019 lalu, tawuran di Twitter nyaris terjadi setiap hari. Sekarang saja sudah agak reda lantaran Prabowo dan Sandi masuk kabinet Jokowi. Hanya saja meskipun sudah mereda tetap ada, seperti yang terjadi antara politisi PKS Tifatul Sembiring melawan politisi Gerindra Andre Rosiade, yang mana hal ini berlawanan dari kritik Andre terhadap Gubernur Sumbar yang membeli mobil dinas baru di tengah pandemi corona. Menurut Andre, Mahyaldi Ansarullah yang juga mantan wali kota Padang itu tidak punya empati terhadap masyarakat Sumbar. Masyarakat sedang menderita, pandemi menghancurkan sumber-sumber ekonomi rakyat. Lah pemimpinnya gagah-gagahan beli mobil dinas baru, ini nggak benar namanya, ujar Andre dengan nada meyakinkan pada 17 Agustus. Ketua DPD Gerindra Sumbar itu pun mengatakan bahwa alasan beli mobil dinas baru karena telah dianggarkan di APBD tidak bisa diterima, karena anggaran itu bisa saja dialihkan untuk hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kita tahu sendiri meskipun kelakuannya kayak gitu, Mahyaldi tetaplah gubernur kebanggaan PKS. Tifatul yang juga mantan petinggi partai itu tidak terima dong salah satu koleganya diskakmat oleh kader partai lain, hingga ia menskakmat balik Andre lewat akun Twitternya. Menkominfo era SBY tersebut lantas menyentil nama Andre terkait pemberitaan renovasi rumah dinas Ketua DPRD Sumbar, Supardi, yang memakan dana sebesar 5,6 miliar rupiah. Yang kita tahu sendiri bahwa Supardi ini merupakan kader Gerindra. Lagi nungguin klarifikasi Mas Andre, biasanya cepat nyambar, ujar Tifatul melalui akun Twitternya @tifsembiring, yang kemudian dibalas oleh salah seorang netizen @jeffrinaldi dengan mengatakan, semoga orang Sumbar bisa segera tersadarkan jika para pemimpinnya, baik PKS atau Gerindra, sama aja. Karena yang disindir itu kader Gerindra, Andre pun tidak tinggal diam. Tanpa tedeng aling-aling, ia membalas tweetan Tifatul tersebut dengan melampirkan link berita yang berjudul "Orang dekat Gubernur Sumbar mangkir panggilan polisi soal surat minta bantuan" melalui akun Twitternya @andre_rosiade. Pak Tifatul yang ngeblok saya, mohon infonya, ada apa ya ini? Ditunggu klarifikasinya, ujar Andre dengan nada seperti tanpa bersalah. Baru tahu kalau ternyata Tifatul Sembiring yang juga mantan presiden PKS itu nggak gentle. Terbukti ia yang ngajak Andre Rosiade tweet war, tapi akun Twitternya malah diblok. Sudah kayak Rizal Ramli, Raja Blokir, Anissa Pohan, Duta Blokir, Fahira Idris, Ratu Blokir, dan Musni Umar, Rektor Blokir saja si Tifatul ini. Dan sampai sekarang, sampai tulisan ini dipublis, balasan telak dari Andre tersebut belum direspon balik oleh Tifatul. Sebelumnya, kedua politisi ini juga pernah berkelahi loh di Twitter terkait permasalahan perairan Natuna. Yang jadi pertanyaan di sini, kenapa Andre dan Tifatul bisa bertengkar seperti Tom and Jerry itu? Bukankah keduanya berasal dari partai yang sama-sama berjuang memenangkan Prabowo kala itu, yakni di Pilpres 2014 dan 2019?
2019. Di samping itu, baik PKS maupun Gerindra juga pernah sama-sama menjadi partai oposisi periode 2014-2019. Jawabannya sederhana, yakni karena berebut suara. Baik PKS maupun Gerindra sama-sama ingin mendapatkan suara terbanyak di Sumbar, serta Andre juga bernafsu jadi gubernur di ranah Minang itu yang kini lagi dikuasai oleh PKS. Itu saja. Bagaimana menurut Anda? Habis Roma, terbitlah novel Bamukmin yang diejek netizen karena kegedean nafsu berkuasa. Ditulis oleh Ferry Padli di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Memang hak semua orang untuk menyatakan diri siap jadi capres atau cawapres, tidak ada yang melarang. Tapi seperti kata Ebit GAD dalam lagunya, bercermin dan banyaklah bercermin. Karena kalau kurang bercermin, siap-siap saja bukannya dukungan yang didapatkan, malah jadi bahan bercandaan netizen. Karena jadi capres atau cawapres itu tidak gampang, Ferguso. Tidak semudah kata-kata Mario Teguh. Minimal butuh rekam jejak yang bagus, seperti Jokowi yang pernah berhasil mengevakuasi PKL tanpa kekerasan dan berhasil membangun kota Surakarta. Kalau tidak punya prestasi atau rekam jejak yang baik, bisa juga jadi capres. Tapi syaratnya harus punya kantong tebal seperti Prabowo. Prabowo memang tidak punya rekam jejak yang bisa dibanggakan. Malah yang ada memalukan, lantaran ia pernah dipecat dari tentara karena diduga kuat ikut terlibat dalam aksi penculikan aktivis 98. Tapi meskipun punya rekam jejak yang seperti itu, tetap saja ia bisa mencalonkan diri sebagai cawapres 1 kali dan capres 2 kali. Prabowo memang tidak dicalonkan oleh partai lain, tapi karena dia punya modal yang cukup, ia bikin partai sendiri, yakni Gerindra. Dan partai berlambang burung Garuda itulah yang menjadi tunggangannya terus demi memperebutkan kursi RI 1, meskipun itu belum berhasil. Kalau elektabilitas tidak punya, logistik minim, prestasi tidak ada, pengetahuan tentang persoalan negara minim, tapi ngomongnya siap memimpin RI, siap-siap saja dibikin malu oleh warganet. Karena dengan kondisi seperti itu, jangankan mau jadi capres beneran, jadi capres dalam mimpi saja sulit. Tapi ada juga loh yang tetap nekat mau jadi capres atau cawapres meskipun tanpa modal yang cukup, hingga mengalami peristiwa seperti yang penulis sebutkan tadi, yakni diejek netizen. Pertanyaannya, siapakah orang yang tidak layak sama sekali memimpin RI tersebut tapi masih ngotot mau bertarung dengan capres lainnya? Pertama, tentu kita masih ingat sedikit-sedikit karena kejadiannya sudah agak lama, yakni Rhoma Irama. Kala itu ia berniat mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2014 hingga mengaku mendapat dukungan dari banyak ulama. Tapi mau jadi capres tidak cukup hanya didukung oleh sejumlah ulama saja, Ferguso, tetap harus punya kapasitas juga. Sementara si Rhoma ini tidak punya kemampuan sama sekali memimpin RI. Terbukti kala itu ia dikuliti oleh presenter kondang Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa. Di acaranya tersebut Najwa sempat bertanya kepada Rhoma terkait hal-hal yang sebenarnya sederhana dan mendasar seperti mengenai subsidi BBM, APBN, dan pembubaran BP Migas. Itu saja Rhoma malah tergagap-gagap menjawabnya hingga harus ngeles segala. Contohnya soal subsidi BBM. Apakah Rhoma setuju atau tidak? Dijawabnya kalau dia bukan ahli perminyakan dan tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Artinya orang ini memang cuma modal nafsu doang jadi capres tanpa dibarengi hal yang lain. Untung gak jadi presiden beneran. Lantas apa ejekan netizen kepada Bang Haji tersebut? Berikut sebagiannya. Peluangnya jadi capres terlalu amat kecil, sesuai volume otaknya, ujar pemilik akun Twitter @semiaji_w. Peluangnya jadi capres sempit kayak celana dalam kekecilan, cuit pemilik akun @IamIunX. Nah, di pemilu 2024 ini belum ada tanda-tanda kalau Bang Haji mau mencalonkan diri sebagai capres lagi. Mungkin sudah kapok kali ya. Namun seperti kata Kartini, habis gelap terbitlah terang, habis Rhoma terbitlah novel Bamukmin. Sekarang mantan sekjen FPI DKI itu tanpa tedeng aling-aling menyatakan siap jadi cawapres Anies di Pilpres 2024 mendatang. Saya terpanggil wajib jihad konstitusional menyelamatkan bangsa yang sudah di ujung kehancuran oleh penjajahan gaya baru. Dan jihad konstitusional ini sudah didengungkan oleh Rizik sejak 2019, ujar novel tanpa basa-basi pada 19 Agustus.
Benar, sementara ini masih cocok Anies Novel. Namun hasil akhir baik saya maupun Anies diputuskan di Ijtima Ulama nanti tahun 2023. Semua saya serahkan juga kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab untuk doa dan dukungannya. Lanjutnya lagi, pertanyaannya, mau nggak Anies berpasangan sama dia? Kalau Anies mau nggak parpol mengusungnya? Panjang ini persoalannya. Pakai PA 212 untuk nyapres nggak bisa, Ferguson. Pasti ditolak KPU. Ujung-ujungnya jadi cawapres nggak jadi dan berpotensi dimanfaatkan PKS untuk mengeruk suara dari kelompok 212. Sekarang sindiran netizen sudah di mana-mana. Kukira lelucon baliho Puan itu sudah cukup menghibur. Lah ini ternyata malah ada yang lebih super menghibur. Tak kira novel Baswedan, ternyata novel Bang Mukmin. Cuit pemilik akun Twitter @pras_knoxville. Pemikiran macam apa lagi ini? Novelnya Pres mau ketawa takut diserbu pasukan kapak 212. Lanjut pemilik akun Twitter @nobi181. Meskipun wajahnya kelihatan garang, tapi cukup menghibur juga si novel ini. Daripada Bahar bin Smith yang gahar melulu, mending dia yang dijadikan idola baru kaum pencari hiburan. Sepertinya Najwa perlu undang novel Bang Mukmin juga nih di acaranya. Bagaimana menurut Anda?